Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah aspek sosial dan budaya kesehatan. Saya akan melanjutkan materi kemarin tentang masyarakat dan budaya. Nah, kita sudah bahas tentang masyarakat. Hari ini kita akan bahas tentang budaya atau kebudayaan. Kebudayaan asal katanya adalah budaya dari bahasa Sanskerta yang bentuk jamak dari budi atau akal. Dan kebudayaan ini adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal kita. Sehingga bukan dia mengumpulkan ada 160 definisi dari kebudayaan gitu ya, yang dia merupakan hal-hal yang bersangkutan tentang akal. Kemudian kebudayaan ini dia adalah seluruh kelakuan dan juga hasil dari kelakuan manusia yang itu teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan proses belajar dan yang semuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Ini definisi yang disampaikan oleh Guncaraningrat. Apa saja unsur-unsur di dalam budaya? Yang pertama, unsur-unsur di dalam budaya itu ada sistem religi, jadi sistem di dalam agama. Dan kalau di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui ya, yang masing-masing agama ini dia punya sistem yang mengatur pelaksanaan dari bagaimana masyarakat itu beragama sesuai dengan agama mereka masing-masing. Bagaimana mereka beribadah gitu ya, sesuai dengan ibadah masing-masing. Inilah yang kemudian menjadi salah satu unsur di dalam kebudayaan. Karena ketika setiap pemeluk agama ini kemudian mereka melaksanakan ajaran gitu ya, ajaran-ajarannya dalam agamanya, maka disitulah kemudian terbentuk budaya, ya, terbentuk budaya baru. Contoh misalnya Muslim gitu ya, ada budaya berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri gitu, yang mereka kemudian melakukan perjalanan mudik. Nah, ini menjadi sebuah kebudayaan baru gitu ya, yang itu diciptakan karena adanya pelaksanaan di dalam ajaran agama itu sendiri. Kemudian yang kedua, unsur dari budaya adalah sistem dan organisasi masyarakat. Jadi sistem dan organisasi masyarakat ya, organisasi-organisasi yang terbentuk di dalam masyarakat, itu kemudian mereka mempunyai sistem tersendiri. Sistem itu kemudian mengatur anggota masyarakat, yang kemudian dari sistem yang diatur itulah kemudian memunculkan budaya-budaya baru di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, unsur budaya adalah sistem pengetahuan. Perkembangan pengetahuan ini juga akan menciptakan perkembangan budaya baru gitu ya. Pengetahuan yang berkembang, maka ini juga akan menyebabkan ya perkembangan kebudayaan baru. Kemudian yang keempat adalah bahasa. Bahasa ini juga menjadi salah satu unsur di dalam budaya, karena masing-masing daerah, bukan hanya masing-masing negara, tetapi di masing-masing daerah yang ada di setiap negara, pasti mereka mempunyai bahasa yang dipergunakan dalam rangka untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, bahasa ini gitu ya, yang beraneka ragam, inilah yang kemudian menunjukkan adanya budaya di dalam bahasa itu sendiri. Kemudian yang kelima, unsur budaya adalah kesenian. Kalau kita bicara seni, kita bicara kesenian, di Indonesia saja kita memiliki banyak pulau, yang masing-masing pulau kemudian dihuni oleh masyarakat, yang di sana kemudian ada adat istiadat yang kemudian dari masing-masing masyarakat ini, dalam adat istiadatnya mereka punya kesenian-kesenian tertentu. Nah, kesenian-kesenian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya inilah yang kemudian menjadi salah satu unsur di dalam budaya itu sendiri.
Yang keenam adalah mata pencaharian. Berbagai macam bentuk mata pencaharian ini menjadi salah satu bentuk dari unsur budaya, ya. Dan pergeseran-pergeseran mata pencaharian ini juga akan menjadi salah satu bentuk pergeseran dalam unsur-unsur budaya itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi memang tidak bisa dipungkiri karena memang adanya perkembangan, ya, perkembangan di dalam pengetahuan itu sendiri, sehingga teknologi dan peralatan ini kemudian juga mengalami perkembangan, gitu ya, mengalami perubahan yang kemudian memunculkan teknologi-teknologi baru, memunculkan peralatan-peralatan baru yang berbeda dari peralatan sebelumnya atau teknologi sebelumnya, sehingga ini juga menjadi bagian dari unsur kebudayaan. Nah, silakan Anda diskusikan di dalam kelompok Anda masing-masing apa manfaat ketika petugas kesehatan ini kemudian mereka mempelajari unsur-unsur budaya di dalam upaya untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Silakan nanti hasil diskusi dikumpulkan hari ini juga. Nanti saya close jam 9 malam, ya, paling lambat untuk bisa dikumpulkan. Berikutnya adalah wujud kebudayaan. Jadi kita bicara unsur, kita bicara wujud. Apa wujud dari kebudayaan? Yang pertama adalah bentuk kompleks dari ide atau gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang ada. Jadi semua ide, gagasan, nilai, kemudian norma-norma, peraturan yang ada di masyarakat itu yang kemudian menjadi salah satu bentuk atau wujud di dalam kebudayaan. Kemudian wujud kebudayaan ini juga terbentuk dalam kompleks dari aktivitas kelakuan yang berpola. Jadi aktivitas manusia itu sendiri yang kemudian itu dilakukan secara berpola terus-menerus. Ini yang kemudian menjadi wujud dari sebuah kebudayaan. Dan yang ketiga adalah bentuk kompleks dari benda hasil karya manusia. Seluruh hasil karya manusia, ya, yang berupa benda, gitu ya, maka itu menjadi bagian dari wujud kebudayaan itu sendiri. Misalnya hasil karya ada tari, ada patung, ya, ada gambar, ya, ada musik. Nah, itu menjadi hasil karya atau wujud dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian apa hakikat dari kebudayaan? Jadi hakikat kebudayaan ini merupakan tindakan manusia yang dia berpola. Maksudnya di sini adalah tindakan yang dinilai itu berbudaya, yaitu tindakan yang berpola. Bila tidak berpola maka dia belum dikatakan berbudaya. Jadi kebudayaan itu dia tindakan manusia yang harus berpola. Artinya dia dinilai berbudaya kalau ada pola tertentu yang dilakukan oleh manusia. Sehingga sering dikatakan bila orang itu tidak berbudaya, maka ini maksudnya adalah orang yang tidak mempunyai sopan santun atau adat istiadat. Karena biasanya pola-pola yang dibentuk dalam tindakan manusia itu kemudian terwujud di dalam nilai-nilai, norma, gitu ya, atau peraturan yang ada di dalam adat istiadat kita, gitu ya. Misalnya tadi ketika dia atau orang itu dianggap tidak berbudaya, maka dia kemudian dianggap tidak sopan, atau tidak mempunyai sopan santun, gitu, karena sopan santun itu dibentuk, gitu ya, dalam pola yang sudah dibuat oleh masyarakat itu sendiri di dalam adat istiadatnya, atau punya aturan karena aturan itu diinternalisasikan setiap hari di dalam masyarakat. Jadi bukan hanya tidak sopan santun atau tidak sesuai dengan adat istiadat, tapi juga mungkin tidak punya aturan, gitu ya, tidak punya aturan, padahal aturan itu sudah diinternalisasikan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian apa saja sifat dari budaya? Bahwa karena kebudayaan tadi adalah hasil rasa, hasil cipta, begitu ya.
kemudian dia juga cipta rasa, cipta karsa, cipta karya dari manusia, gitu ya. Maka kebudayaan atau budaya yang dihasilkan ini tentunya akan merupakan penyaluran dari hasrat naluri kebutuhan manusia. Dan dalam rangka memenuhi rasa yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu rasa keindahan dan rasa sentimental, kemudian rasa aman, rasa sayang, dan sebagainya. Jadi itu sifat-sifat dari budaya yang pertama. Jadi dia hasil dari cipta rasa, cipta karsa, dan juga cipta karya manusia. Sehingga nanti di diwujudkannya itu dalam rasa keindahan, sentimental, rasa aman, rasa sayang, dan sebagainya. Kemudian obat-obat tradisional yang dipergunakan oleh nenek moyang kita itu juga merupakan hasil budaya, gitu ya, pada zamannya, gitu ya. Dalam rangka apa? Untuk memuaskan rasa aman, gitu ya. Kemudian memuaskan rasa sayang terhadap sesama manusia. Karena ketika ada yang kemudian mengalami sakit, maka wujud dari rasa amannya dan rasa sayangnya itu adalah dengan membuat obat-obat tradisional itu. Kemudian selain itu juga pakaian yang kita pakai ini juga diciptakan yang tujuannya adalah dalam rangka untuk memenuhi rasa keindahan dari pakaian yang diciptakan, maupun bisa juga tubuh yang memakainya, gitu ya. Ini juga menjadi indah, gitu ya, sehingga suatu pakaian itu akan tampak lebih indah bila dipakai oleh si A daripada si B, gitu. Jadi ini menjadi contoh karena mungkin postur tubuh tadi, gitu ya, postur tubuh yang berbeda, sehingga kemudian bentuk atau pakaian yang dipakai, ya, ini juga akan mempengaruhi keindahan tubuhnya. Berikutnya ciri dari kebudayaan, bahwa kebudayaan ini dia merupakan suatu ciri atau watak yang khas, gitu ya, dari sebuah kebudayaan atau yang disebut sebagai etos. Yang ini bisa dilihat dari perilaku atau kegemaran dari masing-masing kebudayaan, gitu ya, yang itu berasal dari masing-masing orang tadi. Misalnya orang Jawa, dia kalau berbicara itu pelan, lembut, ya. Kadang melalui jalan yang panjang, gitu ya. Jadi berbelit-belit, gitu, artinya tidak to the point, gitu ya. Beda dengan suku Batak atau Madura, ya, ketika mereka bicara itu keras apa adanya, to the point, gitu ya, langsung, gitu ya. Nah, kalau orang Jawa itu biasanya lebih pelan, kemudian mereka tidak berani mengungkapkan secara langsung. Ini ciri kebudayaan tadi, dia wujud dari ciri atau watak yang khas, ya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah konsep mempelajari kebudayaan. Ada 4 hal yang perlu dipegang ketika kita mempelajari kebudayaan. Yang pertama adalah hindari sikap etnosentrisme, di mana kita memberi penilaian tertentu kepada kebudayaan yang kita pelajari. Jadi setiap budaya dia punya ciri dan watak sendiri, sehingga kita tidak bisa kemudian memberikan penilaian baik dan buruk, gitu ya, dari budaya yang ada. Kemudian tidak menyadari kebudayaan lain kecuali memasuki masyarakat tersebut. Jadi ketika kita ingin mempelajari kebudayaan seseorang atau masyarakat, maka kita perlu untuk berada atau masuk di dalam masyarakat tadi, mengikuti proses, gitu ya, proses kehidupan yang ada di masyarakat tadi, ya, supaya
supaya kita menjadi tahu kenapa budaya itu terbentuk gitu ya, kenapa budaya itu kemudian dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kemudian variasi kemudahan perubahan yang berbeda pada tiap unsur kebudayaan. Jadi setiap unsur-unsur budaya tadi, ya, setiap unsur-unsur budaya yang tadi saya sampaikan di awal itu punya variasi perubahan yang berbeda, gitu ya. Perubahan kemudahan untuk berubahnya itu berbeda tiap unsur-unsur, gitu ya. Tergantung apa namanya dalam atau tidaknya, artinya lama atau tidaknya ya unsur-unsur kebudayaan itu terbentuk. Semakin lama unsur-unsur kebudayaan itu terbentuk, maka semakin sulit ya untuk melakukan perubahan terhadap kebudayaan itu. Kemudian unsur kebudayaan itu saling kait mengait. Jadi 7 unsur kebudayaan tadi gitu ya, itu terbentuk bukan berdiri sendiri, tetapi ketujuh unsur kebudayaan itu terbentuk memang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang itu berada di dalam satu wilayah yang sama. Baik, ini yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan budaya selama belajar. Semoga bisa dipahami dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.